Gak ada trading plan, gak ada trading loss. Pokoknya, kayaknya market gua pikir bagus nih, pakai kepikir. Gua pikir naik nih Pak Jo, gua buy deh. Kembali lagi, sebelum kita masuk ke teknikal ya. Terus gak ada target. Saya udah jelasin berkali-kali di YouTube saya. Sama di tim saya juga saya bilang, sama grup saya juga saya bilang, grup nanti mungkin grup Goldfinger, grup scalping, ya, grup SND, grup apapun juga sekarang bilang, grup STX, XM juga saya bilang, kalau kita udah profit sebulan, udah untung 5 sampai 10%, yuk kita stop dulu yuk. Kita jangan trading, tutup komputer, tutup chat. Mendingan jangan pegang komputer, jangan pegang buka handphone untuk buka chatnya. MetaTradernya jangan dibuka. Kalau bisa di-delete aja MetaTradernya. Karena udah untung 10%. Bulan depan kita baru buka lagi, baru install lagi gitu. Ya kan, account-nya baru kita login lagi. Ya, jadi itu saya mau saya ya. Terus ini lagi nomor 10 nih. Ini sering kali terjadi nih. Ini saya udah buktikan dan saya perhatikan teman-teman saya semua, kebanyakan ini pasti MC. Satu account modal $1.000, pairnya bisa 20 sampai 15 pair. GU, EU, UJ, UCAT, UCEF, GCEF, GCAT. Pokoknya semua major cross pair termasuk gold. Kalau perlu ada Bitcoin juga nggak apa-apa. Crypto dihajar sama dia. ETH, Bitcoin. Walaupun lotnya 0,01, ada 0,05 gitu. Tapi satu MetaTrader itu banyak sekali. Satu account itu banyak sekali trading historinya. Nggak salah. Dan saya udah buktikan dulu. Kalau semakin banyak satu MetaTrader, satu account, tradingnya, pairnya banyak, Anda analisanya bingung. Dua, equity tergerus. Karena pakai leverage. Pakai hutang. Kita ngutang ke broker. Talangin dong modal gue 1.000. Tapi gue mau buka sampai 100 juta atau 1 M. Jadi dipakai leverage-nya 1:1.000, 1:500, 1:300, 1 banding, ada kan juga ada yang di atas 1.000 ya. Jadi pas kita open lot 0,01 kita ngutang sama si broker. Dia floating ke bawah minus, utang makin banyak. Akhirnya equity kita semakin kurang. Top up lagi lah, top up, top up, top up, top up, top up, nggak masalah. Nggak ada yang salah dengan top up. Tapi analisanya jadi bingung. Karena GU sama EU sama GJ itu nggak sama. Si GU mungkin lagi uptrend, si EU mungkin lagi sideways, si GJ mungkin lagi downtrend. Jadi Anda bingung. Analisa satu gold aja saya kadang-kadang mesti mikir-mikir kemana ini gold ya. Apalagi kalau sampai punya GU, UCAT, UCEF, apalagi AUD NZD, ya, GBP NZD, apalagi yang cross pair-nya kencang-kencang gitu ya. Akhirnya equity Anda floating-nya makin kencang minusnya. Ya. Itu maka saran saya kalau mau banyak pair, banyak account. Saran saya maksimal 2 account. Sorry, 2 pair. 2 pair dalam satu account. Itu udah mentok. Saran saya. Jadi kalau saya mau kasih informasi bongkar rahasia trading itu saya bilang, yang pertama saran saya sebaiknya jangan trading banyak pair di satu account. Kalau mau satu account MT4 atau MT5 maksimal 2 pair aja. AUD sama gold gitu kayak saya gitu misalnya. Udah, atau saya pun sekarang udah pisahin lagi. Saya satu pair satu account. Bahkan saya punya 3 account untuk gold 3 time frame. Jadi saya punya account gold di H1 sendiri. Saya buka account lagi trading di H4, buka account lagi di D1. Jadi satu gold XAUSD saya punya 3 account dengan model yang berbeda-beda. Karena analisanya beda-beda. Jadi saya nyaman kalau saya buka accountnya nih gold di H1, otomatis chart saya di H1. Sini. Terus saya punya account lagi ya, yang kalau bisa saya mainnya swing ya. Semi swing. Saya cari yang free com dan free swap supaya nggak kena biaya inap. Nah, account kedua ini modalnya beda, tradingnya di H4, entry di H4, close di H4. Satu lagi saya punya 3 account, account ketiga saya buka di D1. Jadi hanya bisa dianalisa di D1 dan entry dan close-nya di D1. Jadi kalau saya nge-buy di bawah sini, saya nge-buy di bawah sini,
mana sih ya? Waktu sebelum Hamas gitu misalnya. Selama dia belum ada tanda-tanda mau reversal, saya hold D1-nya. Jadi ini account yang saya jarang buka. Account benar-benar untuk swing trading atau position trading. Untungnya $6.000 atau 6.000 pips. Dalam waktu berapa dari bulan 10 sampai sekarang 8 bulan. Ini nggak usah nge-sell, nggak usah locking, nggak usah SL, nggak usah apa. Pokoknya modal saya cukupin entry sekian. Atau kalau mau aman 0,01 $1.000 0,01 saya ada tabelnya. Saya sering kasih. Saya kan udah kasih ya di grup ya. Ada kan di grup? Itu dia, itu cara saya trading. Jadi apa yang saya kasih itu yang saya praktekin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat account saya itu modal 1.000 itu 0,01. Pakai itu yang saya terapin. Contoh ini nih. Saya kasih tuh. 0,01 semua tuh. Ya kan? 10% udah untung. 3 minggu, 4 minggu. Aman, tidur tenang, nggak mungkin MC. Karena equity sudah melebihi modal. 0,01 saya locking sekarang. Nggak penting saya mah. Nggak usah takut. Free com, free swap. Mau sampai 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun. Selama broker masih ada, nggak kena swap. Tinggal entry gini loh, gampang loh. Makanya saya bilang kalau kita kena floating, jangan takut. Saya ada gantungan di 2385, 0,01. Ya ini di grup GF ya, Goldfinger ya. Saya ngomong apa adanya aja. Jadi kalau kita kena floating yang di atas, nggak usah takut. Jadi trading konsistennya gimana contohnya? Ajo, katanya lu profit, tapi lu kena floating. Iya, floating gua, untung saya ada 129, floatingan saya baru 51. Berarti saya udah untung berapa? $70 ya. 7%. Ya kan? Ya kan? Tapi itu boleh saya close nggak? Boleh saya close all. Tapi ngapain saya close all? Orang masih aman kok. Equity saya masih di atas modal. Ini simple aja gitu. Jadi cara saya trading gini misalnya contoh ya. Ini boleh diikutin, boleh enggak. Tapi jangan diikutin kalau nggak mampu, nggak sanggup nahan floating. Ada orang yang maunya cepat profit. Pokoknya trading itu sabar. Anda sabar, Anda profit. Anda nggak sabar, Anda siap-siap store dana ke broker MC. Top up terus. Contoh misalnya, contoh saya kemarin nge-buy di sini. Nge-buy, kita ada profit ya, terus turun. Kita nge-buy lagi. Dapat profit, dia turun, saya nge-sell. Dia naik, saya nge-buy lagi, dia naik lagi, saya nge-sell. Dia naik lagi, saya nge-buy, dia sell, dia saya nge-sell. Pokoknya intinya floatingan kita di sini udah profit di sini. Udah profit di sini. Udah profit di sini. Udah profit. Jadi $70 saya itu dari sini. Saya nggak usah takut floating di sini. Karena nggak mungkin MC. Asal tahu kapan buka, kapan tutup. Bahkan kalau bisa, kan sekarang saya ada posisi buy sama sell ya. Nih, saya ada buy sama sell kan. Oke. Buy di 2385. Sell saya di berapa tadi? 2385. Sell saya di berapa? Di 233 salah. Contoh gini. Ini cara saya trading. Ini saya buy, ini saya sell. Oke ya. Floating $50. Ya 4% lah floatingnya. Minus 4%. Drawdown 4%. Masih oke. Ya. Karena patokan saya 40, 30 sampai 40 kalau gold. Oke, terus lalu apa yang terjadi? Kalau dia turun, simple nih, kalau dia turun ya, saya nge-buy. Ini saya SLBP, saya udah bilang di grup. Saya bilang grup sama GF, grup GF. Ini pasang SLBP. Kalau udah 300 pip. Jadi kalau udah 2303, pasang SLBP. SL plus. Ya, orang bilang SL plus lah, pasang SLBP. Tujuannya apa? Kalau dia terbang, kita nggak rugi. Floating kita makin kecil. Ya, tapi nggak rugi. Tapi kalau udah turun, misalnya ke 2270 misalnya contoh, ini contoh aja ya. Saya nge-buy. Karena kan saya pakai indikator dan saya pakai teknik saya GF kan. Indikator STI Pro Index. Saya buy di sini. Udah, yang sell-nya saya nggak tutup. Takutnya turun lagi kan. Turun lagi ke 2222 atau 2225 yang saya bilang di YouTube. Dia turun lagi, udah mentok di lembah, baru saya close BP. Sell-nya saya close. Floating ini langsung gede nih, floating ini gede. Jadi mungkin $150.
Tapi di bawah udah untung $100. Jadi cuma $50 selisihnya kan. Tapi ini kan udah mentok di bawah. Dia terbang 100 saja. Udah ketutup floatingnya, udah menang, udah untung. Jadi nggak usah panik kalau kena floating. Kalau kena jemuran gantungan di atas, nggak usah panik. Cara locking gitu, kalau cara saya, cara advance gitu. Banyak cara. Kalau Anda sell di bawah gimana caranya, kalau ada buy di bawah caranya gimana. Jadi artinya jaga equity. Makanya saya bilang di sini, jaga equity kita. Ya, yang tadi saya di awal nih. Ini dia. Risk manajemennya di sini. Ya, oke. Nah, sekarang udah jam 9. Saya mau show teknik saya gampang. Ini masih ada 2 slide, mungkin next time ya, nanti saya jelasin. Nah, saya mau kasih teknik saya yang gampang, yang mungkin Bapak Ibu boleh praktekin, tapi tujuannya sebenarnya profit konsisten ya. Ingat sekali lagi, tujuannya adalah apa? Profit konsisten. Artinya apa? Mendapatkan profit secara berkesinambungan. Nah ya, ini cara saya. Catat atau boleh di backtest nanti ya. Teknik sederhana hanya menggunakan namanya trend line. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa pakai trend line. Bener gak caranya? Ini aja ya. Saya buang dulu. Sudah bingung. Ya, tergantung TF-nya. Tergantung TF-nya ya. Cara saya sederhana, hanya menggaris saja tren yang sedang terjadi. Contoh sekarang lah, sekarang terjadi nih. 2 titik pertama itu menjadi patokan kita. Berarti ini apa? Kurang lebih uptrend, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apakah dijebol? Kita nggak tahu. Kita nggak pentingin juga jebol atau enggak. Kita hanya mencari entryan. Jadi logikanya kalau begini, kita boleh nge-buy nggak? Boleh nge-buy. SL-nya berapa? SL-nya biasanya saya paling cari di previous low-nya berapa. Di sini. Jadi previous low di sini. Ini low, buy di sini 180 pips. TP-nya di berapa? TP-nya di previous high. Atau 1:1 atau 1:2 boleh. Jadi cara gampang. Atau kalau mau aman, ini kadang-kadang bisa risikonya besar ya. Artinya dia kadang-kadang bisa nggak naik ke atas, tiba-tiba terjun. Kalau mau aman, caranya begini. Biarin dulu aja market mau kemana. Kita entry hanya di retest. Contoh misalnya dia naik, biarin aja, terjun. Udah break dong, garis ini break kan sama dia kan. Anda tungguin di sini sampai di sini, Anda sell. TP-nya di previous high atau di previous high yang paling tinggi. Terserah, modal berapa, siap berapa. TP-nya berapa? TP-nya bisa sesuai dengan target di bawahnya sini. TP1. Ya, kita lihat ya. Dia turun, jebol, naik, kita entry di retest. Retest buy. SL di bawahnya. Berikutnya lagi, sama. Dia ini ada ini boleh dibilang menjadi support become resistant. RBS. SBR. Support become resistance. Tapi miring. Ya. Nah ini nge-sell dapat. Oke. Berikutnya lagi. Ini saya tadi yang saya bagi tadi ya. Ini dapatnya gede sekali nih. Turun dapat dapat buy 2 kali. Ini ribuan pips. Sekarang gak sama nih. Ya, jadi kita buktiin aja nanti kalau harga tembus, tungguin. Tungguin pakai alert, jebol, retest, kita entry. Cuman ini H1. Tapi sekali dapat profit, kita hitung berapa persen, berapa pips. Contoh ya ini ya. Atau kalau mau cara gampang, saya bisa pakai ini. Saya ganti menjadi line chart. Nih, 2 titik atas kan. Tuh, udah cakep. Kita entry di sini, berapa pips? 1000
100. Jadi kalau 0,1 $1.000, $1.100, 17 juta sampai 18 juta. Ya. Dalam waktu, ini tanggal berapa entry-nya? 14 Mei, kemudian close-nya di 20 Mei. 5 hari ya? Waduh. 5 hari $1.100. Kalau 0,1. Kalau 0,01 berarti $150. Modal 1.000, 15%. Udah, stop. Tutup komputernya, close. Jangan buka chat. Liatin aja tuh Netflix kayak YouTube kayak atau kerja yang lain gitu ya. Kan ada 15%. Modal 1.000 udah untung 150%, $150 gitu ya. Kalau 0,01 loh. Bayangin coba, ada gak guru yang ngajarin seperti ini? Nggak ada kali, jarang. Pokoknya lu entry aja sebanyak nih biar komisi gue gede. Apalagi saya suruh Anda masuk XM, buka akun di XM, saya berharap Anda trading gede dong. Enggak, saya nggak pentingin. Saya maunya Anda untung. Anda mau trading sebulan sekali aja pun nggak masalah gitu. Yang penting Anda profit. Karena tujuan kita profit kan. Karena XM kan dapat komisi juga saya, tapi nggak pentingin komisinya. Saya pentingin teman-teman trading profit. Karena saya buktiin sendiri. Saya praktekin apa yang saya praktekin gitu loh. Makanya akun saya nggak banyak tradingannya. Ini contoh baru cuma berapa kali nih dari modal seminggu, 3 minggu. Mereka cuma berapa kali, tapi profitnya udah 10%. 7-10% lah. Bersihnya 7%, tapi kotornya 10%. Gross. Jadi simple teknik gitu ya. Nah, sekarang kalau penasaran ya, kalau nggak ada setup ya nggak bisa trading. Ya, kalau nggak ada setup nggak bisa trading. Ya, kalau nggak ada setup nggak trading. Kita boleh pakai misalnya apa? Apa tuh? Setway boleh. Tapi kalau saya sukanya yang trending gitu ya. Ini contoh nih gini. Tadi saya bilang itu kan. Entry pas dia retest. Di sini entry 340 pips. Artinya $35. Di sini kalau 0,01 ya, di sini kita entry. Profitnya 1.900, taruhlah 2.000 lah. Berarti kalau 0,01, 200%. $200, berarti 20% sebulan. Berarti dari bulan berapa ini ya? Dari bulan 1 sampai bulan 2, bulan 3, sebulan lah, sebulan. Hampir sebulan setengah, profitnya total hampir 25%. Udah, nggak usah trading. Bulan Aprilnya, kalau ini kan bulan 3 ya tadi ya, bulan 3. Oh ini nggak ada nih, dapat nih. Nih lihat nih. Tuh dapat tuh. Ya kan kita nge-buy lagi di sini. Nge-buy di sini berapa profitnya? Dia retest kan? 2.200. Jadi tadi berapa tadi di sini? Di sini 2.000, total udah hampir 4.000 lebih. 2.000 tambah 2.000, 4.300. Tambah tadi 300, total hampir 4.700. Hampir 50%. Dari modal 1.000 dalam waktu 3 bulan. Konsisten nggak? Konsisten. No setup, no entry. Ajo, gimana kalau di sini? Ya Anda jangan buka chart. Kalau di sini kan udah profit kan? Udah Pak. Nah, contoh ya kalau udah pasang buy di sini, ya, udah profit 300 pip, Anda SLBP atau SL plus. Supaya nggak kejilat lagi, Anda nggak rugi. Ya ibaratnya nggak untung, nggak rugi lah. Ya, tapi kalau dia udah ini naik atas terus, ada pakainya trailing stop, tapi saya nggak setuju sama trailing stop. Itu mesti nyala terus komputernya. Trailing stop, pasangnya 100 atau 300 pip SL-nya. Jadi kalau dia naik terus, SL-nya bergeser terus. Trailing stop namanya, TL. Zaman dulu saya pakai TL, tapi saya udah nggak suka saya TL. Males lah. Mendingan udah tahu ujung di mana nanti aja udah. Tahan aja TL, trailing stop, trailing stop. Anda boleh cari di YouTube, trailing stop. Itu SL-nya berubah-ubah terus sesuai dengan kita punya setting. Profitnya 1.000, SL-nya 300 di bawah 1.000 itu. Jadi 700 udah dapat. Next, naik 2.000, dia 1.700. SL-nya di 1.700. Pips gitu maksudnya. Ya. Nah ini gampang sekali kan.
Bahkan saya bilang kalau kita perhatiin setiap bulan ada loh setupnya loh. Ya, ini nggak dapat nih. Makanya saya kasih seringkali kan gambar-gambar garis ini di grup WhatsApp ya, di STXM ya. Itu saya praktekin. Ya kan ini contoh nih ya. Dapat di sini. Jadi apa yang saya kasih di grup itu yang saya pakai. Nggak asal-asal kasih gitu loh. Screenshot yang ada gambar garis lah, ada gambar inner trend line, ada trend line gitu ya. Ada channel line. Ini kalau dibikin channel line. Tuh. Harga bisa ke sini nggak? Nah, ini udah jebol nih. Semoga dia close-nya jebol sini. Nah, kalau jebol sini berarti terjun seperti yang saya bilang waktu itu kan. Siap-siapnya kita cari sell. Tapi resiko tanggung masing-masing ya. Disclaimer on ya. Ya, enak kan trading gini? Aduh, gampang gitu loh. Jangan usah, Pak Jo, ini ada guru jago banget nih. Pakai apa namanya istilahnya kalau SMC itu saya tahu saya ada BOS, break of structure, ada coach lah, change of character, ada POI, macam-macam loh. Itu too complicated. Trading itu simple aja. Lu uptrend, lu buy. Lu downtrend, lu sell. Atau kalau dia perubahan trend, ya lu cari perubahan trendnya di mana. Itu di Dow Theory ada. Jadi nggak usah bayar mahal guru-guru aneh-aneh gitu. Kecuali kamu siap dengan ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Karena Arok, Pak Jo, kayak ilmu Pak Jo mah simple banget ya. Ya simple, nggak simple, tujuannya apa sih? Cuan kok, profit kok. Bandingin aja coba compare MQL 5 kita berapa. Ya kan? Nggak usah ngomongin dolar persentase lah. Nggak usah ngomongin dolar lah. Modal persentase. Dolar itu tergantung modal, tergantung keberanian. Lu berani MC ya nggak apa-apa, cacing naga. Tapi kalau kita mau bisnis, kita mau long term, kayak saya kan saya tujuannya long term. Makanya saya bisa bertahan 10 tahun ke atas, 10 tahun lebih saya masih bisa di trading forex. Bahkan nanti 10 tahun lagi ke depan semoga masih ada gitu loh. Sayanya masih hidup dan bisa trading terus. Karena bisa dapat hidup. Untung sehari dapat atau seminggu dapat 15 juta, 10 juta, sebulan dapat 50 juta, udah cukup. Trading aja profit, belum lagi komisi, belum lagi workshop, belum lagi apapun juga gitu ya. Ya, tapi terlepas dari itu semua, tujuannya kita jelas. Maunya ngapain sih? Profit kok. Nggak usah canggih-canggih. Nah, dia nggak jadi turun kan? Kita tungguin ya sampai dia close. Nah, ya, kalau nggak jadi close ya kita boleh buy. Atau kalau nggak mau resiko tunggu dulu. Ya udah berarti nggak ada tag, nggak ada setup di sini. Tunggu sampai dia jebol baru ini jebol, ya kan? Atau garis di atas juga boleh nih. Misalnya contoh di sini. Nah ini dia. Dia jebol atas. Contoh ini katanya nggak tahu kan jebol atas. Dia turun, retest, entry buy di sini. Jadi nggak usah pedulin mau perang mau nggak perang masa bodoh. Sementara ini kita pakai teknik ini aja. Otomatis akan ngikut kok. Ini perang nih waktu zaman perang, waktu zamannya Gaza ya. Gaza itu Oktober ya. Oktober tahun lalu. Itu dia tuh. Ya kan? Oktober tahun lalu. Gap up. Nggak ada setup ya. Coba kita kecilin. Dihampat ada nggak? Ada ternyata. Cuman nggak dapet ya. Nggak dapet dia. Turunnya nggak dapet di sini. Nggak kena dia. Ini jeleknya gitu kalau ini hampat ya. Ini waktu zaman Gaza ini sebelum waktu zaman ini Israel perang nih. Awal-awal nih nggak sempat turun dia. Kalau cari buy di sini gila-gila sekali nih. Nggak dapet di sini. Nggak dapet. Tapi berikutnya dapat di sini. Setelah perang berjalan, baru kita dapat di sini. Ini dia tadi kan. Ini saran saya. Kalau sudah profit stop trading. Masalah udah tercapai berapa persen? Sudah tercapai XX persen sesuai target. Stop trading. WD, saya bilang WD kan? Yang tadi saya bilang WD, harus WD. Terus technical cuma sekali aja, jangan banyak-banyak. Jangan usah 10 technical, nggak usah. Kalau saya pakai trend line, channel line yang tadi saya kasih. Selebihnya perkuat disiplin, money management. Anda tidak mungkin panik kalau hanya pasang 0,01. Modal 1000. Kecuali modal 100, pasang atau lotnya 0,01. Itu deg-degan, pasti MC. Ya.
Tapi kalau modal 1.000, Anda 0,01, floating 100 pip, nggak mungkin MC. Ya kan? Karena floating cuma $10. Kayak tadi modal 100, float 0,01, floatingnya 300 pip, berarti 30% atau $30. Belum MC. Tapi udah 70% sisa dananya. Ya, jadi kalau mau tenang hidupnya, trading tenang, tidur tenang, 0,01 modal 1.000. Terus kalau mau 0,1 berapa, Jo? Modalnya 10.000. Kalau mau satu lot berapa modalnya? 100.000. Gitu ya. Simple. Itu dijamin nggak mungkin panik. Fokus kepada risk management tadi saya bilang. Yang saya jaga itu equity-nya. Oke. Nomor 6. Nggak ada setup, nggak ada entry. Jangan trading setiap hari kalau nggak ada setup. Scalping boleh nggak? Boleh. Scalping ada risikonya ya. Profitnya gede, loss-nya pun gede. Karena kan mesti ditungguin. Itu jam tertentu kita jam 6 sampai jam 9 itu kita scalping time. Oke. Di luar itu kita nggak scalping. Ada orang yang scalping di jam 3 pagi, jam 2 pagi, mana mungkin gerak di jam 3 pagi, jam 2 pagi. Market gak udah sepi gitu, tinggal Amerika doang, itu salah. Yang lagi sibuk jam Eropa plus Amerika. Jam 6.30 atau jam 7 sampai jam 9 malam atau 10 malam. Itu jam trading. Itu kencang pergerakan. Kayak jam sekarang udah lewat nih, jam 9 kan. Karena Eropa udah tutup. Tinggal Amerika doang. Ya kan, makanya pergerakannya mungkin tiba-tiba terjun, tiba-tiba enggak gitu, nggak tahu. Tapi tadi jam 7.30 sampai jam 7 lah, jam 7 sampai jam 9 itu jam kencang. Tapi market lagi jelek hari ini kan. Kemarin jelek. Kemarin jelek, hari ini jelek. 2 hari jelek. Sideways terus. Nggak cuan. Nggak ada cuan ya. Oke. Pak Jo, nggak bisa trading for living dong. Itu beda. Ya beda. Kan trading for livingnya sebulan atau per cycle. Kalau kita di golfingnya kita tahu ada musim semi, ada musim kemarau. Oke, semi swing boleh nggak? Nah, semi swing ini bagi Anda yang tidak kuat melihat chart scalping. Atau Anda yang lagi sibuk, atau Anda punya pekerjaan lain, trading itu hanya untuk side job. Boleh. Pakai semi swing. Kalau scalping ini biasanya disarankan untuk full time trader. Ya, kalau Anda sibuk kerja atau sibuk aktivitas, jangan pakai scalping deh. Buang-buang duit sayang. Karena geraknya cepet. Kalau lagi sideways aman, tapi kalau lagi tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun, kita udah margin call. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.